Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sedulur-sedulurku. Semoga sedulur-sedulur semua dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sedulur-sedulurku semua, untuk pagi ini menjelang siang lur, kita berada di kebun atas ini lur, atas balkon di lantai 3. Pagi ini saya akan mereview lur untuk tanaman-tanaman yang sudah saya tanam di atas balkon. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya akan melakukan berbagi pengalaman lur untuk melakukan penambahan media tanam pada sawit, cesim dan pakcoy lur. Karena dari awal ini juga belum saya ambil daun utamanya lur. Ini daun pertamanya ini belum diambil, jadi nanti kita ambil sekalian supaya seperti ini kita ambil supaya fokus nanti untuk kesuburannya lur, agar lebih subur lagi lur. Nah seperti ini daun utamanya lur, masih kecil, yang masih kecil-kecil paling bawah ini belum pernah dipangkas, usianya 15 hari lur, ini usia 15 hari. Nah ini nanti kita tambahkan media tanam lur supaya tidak goyang dan agar tanaman sawi kita, sawi pakcoy putih ini, pakcoy putih ini lur ya, pakcoy putih ini kokoh lur dan tidak goyang-goyang untuk batangnya. Nah penampakannya seperti ini lur. Ini bertahap lur untuk penanamannya, karena sekali lagi media tanam untuk tanah saya mencari. Nah, jadi tidak langsung serta-merta langsung jadi lur, bertahap lur, menikmati proses lur, menikmati proses untuk penanaman sayuran lur. Untuk sayuran ini saya tidak pupuk lur, saya menggunakan pupuk organik, tapi saya mengutamakan di media tanam lur. Media tanam yang saya buat dan sudah saya upload, ini media tanam yang saya buat menggunakan 4 bahan, yaitu tanah, sekam mentah, sekam bakar, dan kohe kambing. Tapi untuk prosesnya saya fermentasi lur. Nah ini lur, ini tadi sudah saya ambilin yang daun-daun yang utamanya, tinggal kita menambahkan media tanam. Tidak sempurna semua lur. Nah ada serangan ulatnya, tadi sudah saya ambilin, ada yang pada grepes nih lur, kena ulat. Nah ini penampakannya seperti ini, tadi makan ulat ini lur. Ada beberapa tapi enggak masalah lalu, karena kita tidak menggunakan insektisida ataupun untuk penyepraian untuk hama lur. Kita biarkan seperti ini. Kalau untuk ulat dan ini kita ambilin saja lur. Nah ini tadi juga ada, sudah saya ambil. Nah intinya sering dikontrol lur, dikontrol. Nah ini untuk penampakan sawi-sawi kita, sama dengan penanamannya, sama dengan pakcoy putih ini lur. Nah ini rencana nanti akan kita pindahkan lur, rencana akan saya pindahkan ke sini, jadi kita tukar. Itu untuk semayan ya, tomat yang kemarin saya update sudah saya tanam juga. Ini semalam saya tanam, keadaannya masih kurang subur lur. Dan ini yang pertamanya, dan ini emang telat semua lur, telat pindah tanam untuk terong dan tomatnya. Inilah penampakannya seperti ini. Dan ini untuk terong panjang yang hijau lur, ini seperti ini penampakannya juga. Ini sengaja tanahnya saya buat seperti ini. Untuk media tanam sama dengan sawi lur. Intinya kalau ini untuk pemupukan tetap saya samakan sama yang di bawah lur.
dan sekali-kali saya imbangi dengan pupuk kimia dan pupuk organik lur. Organik saya menggunakan Vigorin, Power Soil, nah itu yang utama. Dan ini untuk cabai-cabainya lur, ini cabai pelita F8 F1 ini lur, kalau nggak salah bibitnya ada itu di bong. Ini sudah saya pindah tanamkan juga. Kita menggunakan polybag yang kecil lur, kita coba nanti gimana perkembangannya. Perlu dicoba, sekarang semua perlu dicoba lur. Kalau kita tidak mencoba dan kita tidak belajar, kalau menurut saya pribadi lur, kita tidak akan tahu perbandingannya dan gimana. Memang medianya kecil, tapi untuk proses pertumbuhannya seperti apa, kalau kita coba belajar dan melakukan perawatan yang baik, kemungkinan besar insya Allah itu akan subur dan berbuah juga lur, walaupun tidak lebat. Tapi di sini saya menggunakan polybag kecil karena memang tempatnya kurang memadai juga lur. Sudah banyak tanaman tapi tempatnya masih sempit dan belum saya buatkan rak ataupun tempat untuk penanamannya, masih di lantai semua nih lur. Nah ini susulannya lur, untuk susulannya sawi-sawi kita, sawi jesim. Dan ini juga sudah telat dalam pemindahannya lur, tapi nggak masalah, kita akan rawat juga dan semoga diberikan kesuburan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nah ini untuk ini lur, ini semaian kecipir lur, kecipir. Untuk semaian kecipir kita sudah saatnya pindah tanam. Nanti kita pindah tanam ke bawah ini lur, di pinggiran aliran air lur, mohon maaf, di pinggiran got ini. Nanti kita ini untuk menggantikan kacang panjang karena ini tanamannya jangka panjang lur, cipir ini. Dan ini saya bawa bibitnya dari kampung, karena saya beli bibit langsung di online itu saya semet tidak jadi saya menggunakan bibit yang langsung kering di pohonnya lur. Dan alhamdulillah ini saya sudah mencoba, keadaannya seperti ini, tinggal pindah tanam. Nah di sini juga ada lur, ada pakcoy lur. Ini sengaja pakcoy yang masih kecil-kecil saya pindah tanamkan karena pengalaman ini dari sini, ketika telat pindah tanam itu batangnya akan panjang-panjang lur, seperti itu. Nah ini penampakannya seperti ini, masih sedikit sih lur, tapi nggak masalah untuk melengkapi sayuran sawi-sawinya. Nah inilah sawi lur, sawi yang telat pindah tanam nih lur, seperti ini keadaannya lur, panjang-panjang batangnya lur, karena di medianya hanya kecil dan perakarannya tidak bisa langsung ke bawah lur, karena terkendala oleh bawah ini ya lur, semaiannya lur. Nah ini untuk semaian kita lur, cabai jawara lur. Ini yang sudah saya tanam di bawah dan sudah pernah saya upload, itu yang 8 pohon ini kita perbanyak lur. Nanti akan saya pindah tanamkan juga dulu karena ini kemarin belum ada medianya. Nah rencananya nanti saya akan bikinkan media seperti ini lur, media seperti ini belum saya pindahkan, rencana nanti saya bawa ke bawah. Oke, untuk kegiatan selanjutnya kita akan menambah media tanam lur, media tanam untuk pakcoy putih dan sawi, serta kita akan mengambil daun-daun utama yang pertamanya lur, kita ambilin supaya sawi kita subur. Nah untuk penambahan media tanam yang saya gunakan nanti ini lur, sudah saya bawa juga ke atas tadi. Nah inilah lur, seperti biasa warisan leluhur lur. Untuk media tanam kita menggunakan abu bakar dan arangnya
Sekarang langsung kita campur dengan sedikit kokopit lur. Ini kokopit supaya tanaman kita subur lur. Kita ambil yang dari alam lur. Ini murni arang bakar yang modalnya dari alam, karena kayu kemarin ada kayu ranting-ranting pohon yang kering, jadi saya bakar dengan memodalkan korek. Ditunggu sampai mati, sampai dingin, kita ambil semua yang ada, yang arang mau abu kita ambil semua loh. Kurang jelas mungkin loh, nah penampakannya seperti ini. Oke, nanti setelah kita itu nanti penampakannya seperti itu lur, yang tadi sudah saya contohkan ini supaya tidak panjang-panjang. Ini nanti kita ambilin daun-daun yang paling kecil, daun utamanya lur, yang pertama kali tumbuh seperti ini. Nah ini yang kecil-kecil seperti ini, kemudian kecil-kecil seperti ini, kemudian kita akan tambah media tanam supaya sawi kita ini kokoh lur, tidak goyang jika terkena angin ataupun kena hujan lur. Oke, terus selanjutnya kita lakukan dulu nanti setelah saya lakukan penambahan media tanam dan mengambil gulma-gulma di pohon-pohon sawi kita ini, di tanaman sawi kita ini dan pakcoy putih kita akan update lagi untuk hasil akhirnya lur. Terima kasih, jangan kemana-mana lur. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillah sudah selesai lur untuk penambahan media dan membersihkan gulma-gulma yang ada di tanaman pakcoy putih dan sawi jaisen kita lur. Nah, dan sudah kita lakukan pemindahan lur, yang tadinya sini buat tempat, di sini buat tempat terong dan tomat. Untuk terong dan tomatnya kita pindahkan ke pinggir sana lur, supaya terkena matahari. Nah, biarkan dia nyaman dengan dunia ya lur. Nah, inilah lur penampakannya, dan tujuannya untuk memberikan tambahan media tanam adalah seperti ini lur. Nah, ini yang terakhir, tujuannya adalah supaya nutrisi yang cukup untuk tanaman, makanya kita tambahkan media tanam lur. Bisa dengan kompos, bisa dengan pupuk ataupun pupuk kandang ataupun yang lainnya lur, supaya nutrisi ini, nutrisi tanaman tercukupi lur. Karena kalau saya menanam itu pasti yang saya lakukan adalah untuk menyisakan bagian polybag ini lur, tidak saya penuhi supaya bisa menambahkan media tanam. Selain untuk memperkokoh tanaman jika terkena angin dan hujan, nutrisi yang untuk penambahan ini, media tanam ini juga untuk menambah nutrisi untuk tanaman kita, agar nutrisi yang baru ini bisa diserap dan menjadikan tanaman kita subur. Seperti itu lur kurang lebihnya. Nah, inilah penampakannya lur setelah kita tambahkan media tanam lur. Kita tambahkan media tanam menggunakan abu dan kokopit lur. Terlihat segar lur dan terlihat subur. Nah, inilah keadaannya seperti ini lur, karena kita baru memulai menanam di atas ini lur untuk sayuran-sayurannya, jadi baru terupdate hanya beberapa lur, tapi semuanya butuh proses lur, tidak langsung harus banyak, tapi butuh proses, karena semua media tanam ini juga butuh proses juga saya, terutama untuk media tanam yang saya pakai ini, yaitu dengan cara difermentasi lur. Untuk pencampurannya 4 bahan, kohe kambing, sekam bakar dan sekam mentah serta tanah itu kita campur, kemudian kita siram dengan E4 lur. E4 dan molase kita campur aduk. Setelah rata ataupun lembab itu baru kita tutup dengan terpal, bisa juga dengan karung lur. Seperti itu, dengan fermentasi
sebenarnya lebih lama lebih bagus, tapi untuk media tanam kalau misalnya sudah urgent lur, harus kita pakai minimal 7 minggu. Maka untuk itu siapkan dulu media tanam baru kita semai bininya lur, jadi kita tidak keteteran. Sekali lagi semua butuh proses. Di sini saya untuk tanah juga nyari lur, tidak bisa beli, tidak beli karena beli juga untuk setengah karung udah itu 15.000, jadi lebih baik saya mencari lur, mencari yang bagus, kemudian saya ayak lur. Itu untuk media tanam tanahnya. Jadi ini semua lur untuk update-nya untuk tanaman-tanaman yang saya semai, untuk timun, untuk kecipir, untuk pakcoy dan yang lainnya, dan untuk cabai lur. Di atas balkon ini lur. Nah itu penampakan yang di bawah itu di pojokan dekat pohon paya itulah kebun yang saya tanami cabai dan yang lain-lainnya pertama kali lur. Nah inilah proses yang kita lakukan. Proses lur, kita perintis bukan pewaris lur. Untuk itu kita menanam dengan pelan-pelan lur, intinya seperti itu. Oke, untuk update nya lur, untuk update yang saya tanam ini lur, supaya sedulur-sedulur juga tahu, ini bukan mengiklankan tapi inilah pengalaman, buat berbagi pengalaman yang sudah saya tanam. Ini adalah kecipir lur. Bibit kecipir ini saya ambil dan saya bawa langsung dari kampung lur. Ini kering di pohon, jadi untuk penyemaian alhamdulillah langsung bisa lur. Tadinya saya membeli di online itu tidak bisa tumbuh-tumbuh. Sudah saya lakukan proses yang sama ketika saya rendam air hangat itu selama 1 jam, dan kemudian saya puk di tisu, kemudian saya masukkan ke pot telur. Itu tidak tumbuh, malah busuk lur. Tapi ketika saya bawa langsung yang saya ambil dari pohonnya yang kering di pohon, alhamdulillah bisa tumbuh. Yang kedua ini cabai pelita ya 8 Evan. Nah untuk cabainya itu lur, ini dan sudah saya tanam juga di bawah ada 5 polybag dan sudah mulai masuk masa generatifnya lur, sudah buah, tinggal kita ngambil sedikit-sedikit. Nah ini untuk pelita 8 Evan dari panah merah, dan ini dari panah merah juga Dewa 43 lur. F1 yang saya barengkan tanamnya dengan Baskara ini lur, dari BC Horticultura lur, yang sudah saya update juga dan sudah masuk masa generatif dan sudah berbuah lur, walaupun belum panen. Nah untuk PM99 ini cabai keriting lur, dari panah merah juga. Saya baru menanam 3 pohon lur kalau nggak salah. Ini masih banyak lur isinya, ini penuh, masih banyak karena baru saya ambil sedikit buat percontohan lur. Maksudnya buat percontohan itu ketika kita nanam sedikit dan perawatan yang kita rawat itu menghasilkan buah, kita ikuti, baru kita akan menanam untuk skala rumahan yang lebih banyak lagi lur, seperti itu. Nah ini untuk Sona lur, Sona benih unggul Jawara namanya ini lur, dari Sona lur, cabai rawit putih Sona. Nah ini sudah saya tanam juga 8 pohon di bawah lur, 8 pohon di bawah dan sudah berbuah, masuk masa generatif berbuah, tinggal menunggu panennya lur. 8 pohon yang kemarin saya update itu lur. Ini varietas yang saya pakai lur, untuk sawi cesim dan pakcoy putih ini lur. Ini bibitnya di bawah, yang satu premium, dari premium, yang satu yang sawi cesim itu dari panah merah itu lur. Nah ini lur untuk pembibitannya, karena untuk proses pajak besona sudah masuk masa generatif dan alhamdulillah belum ada kendalanya. Untuk itu saya perbanyak lur. Ini tinggal pindah semainya lur. Ini sebenarnya sudah telat tapi nggak apa-apa, besok kita pindah dulu, nanti kita pindahkan seperti ini lur. Ini tujuannya supaya lur, supaya kita pindah tanam cabai yang kita tanam tidak stres, karena ini untuk pelepasannya ini tidak akan merusak akar lur. Jadi kita tekan dari bawah, dari atas seperti ini, nanti dia akan turun dan akan terjaga untuk akar-akarnya lur. Jadi tidak perlu repot-repot untuk
nyabut satu-satu seperti ini lur. Terkecuali kita untuk pemindahan pertama seperti ini harus dengan pupuk organik juga lur, dengan Ambition dan Figurin lur. Nih saya gunakan itu lur, supaya tanaman ketika pindah tanam itu tidak stres. Kita cabut, kita pindah tanam, setelah selesai baru kita siram, kita kocor dengan dua bahan tadi seperti itu. Nah inilah penampakannya untuk tomat dan terong serta cabai. Kita biarkan saja di ruangan terbuka dan langsung terkena sinar matahari lur. Oke, demikian update nya lur. Terima kasih untuk sedulur-sedulurku semua yang sudah mengikuti video-video yang saya bagikan. Semoga video-video saya bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa lur tekan tombol like, subscribe, dan komennya lur. Semoga apa yang sedulur berikan dan telah mengikuti video-video saya senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran serta rezeki yang melimpahkan halal dan barokah lur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.